Sulit bangun sirkuit Formula E di Ancol tanah berlumpur. Ruhut Sitompul, kontraktor telat mikir, baru sadar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kalau saya penjudi, saya mungkin akan bertaruh tentang satu hal. Apakah balap Formula E di Jakarta jadi dilakukan di awal Juni 2022 ini? Ini layak jadi ajang taruhan karena Formula E ini memang penuh drama. Kabar terakhir, belum apa-apa kontraktor pembangunan sirkuit Formula E di Ancol sudah mulai rewel. PT Jaya Konstruksi, nama si kontraktor, bilang uang yang disediakan kurang. Saat ini nilai proyeknya kan ditetapkan 50 miliar rupiah. Kata mereka, dana sebesar itu kurang. Kita membagi pekerjaan itu di dalam 5 zone. Saya tidak mau kita berpolemik yang macam-macam, tapi yang kemarin paling sulit dan sering dipermasalahkan di media itu adalah zone 5 ini. Zone 5 ini panjangnya 1 kilo 40 meter. Jadi 40% dari pekerjaan ini ada di zone 5. Zone 5 itu 1 kilo 40 meter. Itu yang paling sulit. Namun ternyata ketika dikerjakan di lapangan, ternyata zone 4 ini juga mengalami permasalahan seperti zone 5, tapi sedikit lebih mudah. Zone 4 ini kurang lebih sekitar 250 meter. Jadi yang relatif cukup baik adalah zone 1, 2, dan 3. Yang ada di depan kita ini adalah zone 3 yang nanti akan menjadi trek lurus. Ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Ancol, bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan. Kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak. Dengan waktu yang mepet ini, wow, ini benar-benar luar biasa. Iya sih, Formula E itu adalah proyek mercusuar. Pengerjaan trek atau jalur balap dari Formula E di Monas ini terlalu dipaksakan karena kita melihat tanah rawa pun kemudian dipaksakan untuk menjadi jalur balap. Tentu pengerjaannya ini akan mengorbankan banyak hal termasuk kualitas, apalagi dengan waktu yang begitu sempit. Kita melihat penggunaan material yang digunakan pun bukan material yang tahan lama. Dengan biaya sebesar 60 miliar, kita tidak tahu apakah ini bisa digunakan untuk periode balapan di 2023. Politisi PDIP Ruhut Sitompul mengomentari pembangunan sirkuit Formula E di Ancol yang sulit karena tanah berlumpur. Ruhut Sitompul mengaku heran, sekaligus mempertanyakan alasan kontraktor pembangunan sirkuit Formula E baru menyadari kondisi tersebut. Komentar itu disampaikan Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul pada Selasa 1 Maret 2022. Ruhut Sitompul juga menilai penyelenggaraan Formula E yang nantinya digelar di Jakarta akan memalukan. Karena hal tersebut sudah diperingatkan oleh dua fraksi dari DPRD DKI, yaitu PDI Perjuangan dan PSI, yang menolak diselenggarakan balapan Formula E tersebut. Sebelumnya, pengerjaan pembangunan sirkuit Formula E kini telah mencapai 28%. Perkembangan itu diungkapkan penanggung jawab pembangunan sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Ari Wibowo di Ancol, Jakarta pada Rabu 23 Februari 2022. Angka itu, kata dia, melampaui target yang ditetapkan 54 hari pada hari ke-21 pembangunan. Lebih lanjut, Ari juga menjelaskan, pembangunan sirkuit Formula E tersebut dibagi menjadi 5 zona. Saat ini, pihaknya selaku kontraktor sedang fokus mengerjakan 5 zona tersebut. Pasalnya, kelima zona tersebut paling menantang karena bagian tanahnya lunak. Ratusan pekerja konstruksi dikerahkan untuk mengerjakan area lintasan Formula E Jakarta yang sudah memasuki tahap pemadatan tanah dan menggunakan batu kapur. Lintasan Formula E Jakarta memiliki panjang 2,4 km dengan lebar 12 meter. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk memadatkan tanah yang selanjutnya akan diaspal. Rencananya, Jakarta International Epic Circuit atau JIEC memiliki 18 tikungan dengan desain mirip kuda lumping dengan pemandangan Jakarta International Stadium atau JIS. Memang, jika menilik dari kualitas kinerja para kontraktor, menurut saya jauh dari kata mumpuni untuk membangun sirkuit balapan berkelas internasional. Sudah tahu lahannya bekas tanah rawa dan sulit dibangun,
Ngapain masih menerima tender pembangunan sirkuit tersebut? Kalau sudah begini, apalagi kalau bukan ada unsur keterpaksaan memenangkan PT tersebut dan hanya untuk menutupi ketidakberesan dalam pelaksanaan tender dan juga Formula E, apalagi kualitas Anies. Jangankan dalam membangun sirkuit, bertanggung jawab pada janji-janji programnya saja, dia tidak mampu. Belum lagi dalam menentukan harga tiket untuk ajang balapan internasional ini juga menuai banyak pro dan kontra, padahal sirkuitnya saja belum selesai dibangun. Hal ini seperti Formula E semata-mata hanya untuk dagang atau jualan. Lalu apa yang diperdagangkan? Citra diri gubernurnya kah? Ya, bisa jadi. Hal inilah yang membuat banyak pihak ragu bahwa ajang internasional ini akan berjalan dengan lancar, sesuai dengan tenggat waktu yang direncanakan. Selain itu, penyelenggara ajang balapan ini juga akan dianggap pesimis. Apabila terrealisasi, tentu tidak terlepas dari kondisi kota Jakarta sendiri. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di Jakarta sekarang, di luar dari keraguan akan pembangunan sirkuit dan kesiapan penyelenggara, maka tentu sikap pesimistis kita akan bertambah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gelaran Formula E di tengah perkembangan pandemi di Indonesia, khususnya Jakarta, yang masih tidak pasti hanyalah sebuah keterpaksaan yang sungguh tidak diperlukan. Di balik itu semua juga ada sosok gubernur yang bernama Anies yang akhir-akhir ini seperti sembunyi, bukannya fokus ke permasalahan pokok DKI Jakarta, yang bersangkutan malah entah kemana. Seharusnya ini menyadarkan mereka bahwa mengendalikan permasalahan di Jakarta masih lebih penting daripada Formula E. Baiknya uang formula digunakan untuk mengendalikan banjir dan proses penyembuhan warga yang terdampak Omikron yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tapi dasar bengal mereka yang masih aja ngotot. Dan kita lihat saja nanti apalagi kelicikan yang akan mereka buat agar acara bisa berlangsung. Padahal semesta sudah mengingatkan loh ya, bahwa acara ini tidak bermanfaat bagi rakyatnya. Bagaimana menurut Anda? Bisa komen di bawah ya. Kita membagi pekerjaan itu di dalam 5 zone. Saya tidak mau kita berpolemik yang macam-macam, tapi yang kemarin paling sulit dan sering dipermasalahkan di media itu adalah zone 5 ini. Zone 5 ini panjangnya 1 kilo 40 meter. Jadi 40% dari pekerjaan ini ada di zone 5. Zone 5 itu 1 kilo 40 meter. Itu yang paling sulit. Namun ternyata ketika dikerjakan di lapangan, ternyata zone 4 ini juga mengalami permasalahan seperti zone 5, tapi sedikit lebih mudah. Zone 4 ini kurang lebih sekitar 250 meter. Jadi yang relatif cukup baik adalah zone 1, 2, dan 3. Yang ada di depan kita ini adalah zone 3 yang nanti akan menjadi trek lurus.